Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ajma'in ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa sholat, sehingga kita bisa berpuasa, dan banyak ibadah lain yang kita bisa kerjakan pada bulan Ramadan ini. Tak lupa salawat serta salam, tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Maksudnya apa? Seapapun berat cobaan yang kita lalui, seberat apapun yang Allah berikan ujian kepada kita, entah itu misalnya kita disuruh misalnya push up 100 kali, ataupun misalnya kita disuruh membuat skripsi ataupun PR yang bertumpuk-tumpuk, maka Allah Subhanahu wa taala yakin kepada hambanya bahwasanya hambanya itu bisa melangkahi ataupun melampaui jalannya sendiri dengan penuh semangat. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Yusuf yang berbunyi, wala tai'asu, janganlah menyerah. Nah, dalam konteks tidak menyerah, ada banyak sekali pelajar di antara kita itu ada yang malas belajar, ada yang belajar itu harus disuruh baru mau belajar. Nah, makanya kita sebagai pelajar yang di lingkungan Muhammadiyah, terutama di lingkungan Muhammadiyah, apalagi kita masuk dalam ranah IPM, maka yang harus kita lakukan itu dengan semangat belajar. Ya, ada di mana IPM itu dengan 3T, tertib ibadah, tertib belajar, tertib organisasi. Nah, tertib ibadah itu harus kita implementasikan dalam hidup kita sebagai pelajar Muhammadiyah. Karena apa? Itu adalah salah satu simbolis dari seorang pelajar Muhammadiyah, bahwasanya kita mengakui bahwasanya kita pelajar Muhammadiyah. Tertib ibadah itu ya salatnya nggak bolong-bolong, puasanya juga nggak bolong-bolong, kalau bisa juga salat rawatib, kalau bisa juga salat malam, ya salat tahajudnya kalau bisa, kalau salat tarawihnya, kalau salat tahajud nggak bisa, salat tarawih, ya itu merupakan salah satu tertib ibadah bagi kita semua. Apalagi kalau di bulan Ramadan ini mungkin banyak sekali orang-orang yang mana itu ada yang bolos ataupun batal puasa di saat puasanya, atau bahkan tidak puasa. Karena apa tidak puasa? Karena mereka malas. Dimulai dengan kemalasan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memotivasi kita, telah memperingatkan kepada kita untuk tidak menyerah, wala yatai'asu min rauhillah. Tetapi apa? Banyak sekali di kalangan kita itu banyak sekali yang malas-malasan belajar ataupun beribadah. Yang kedua itu adalah tertib belajar. Tertib belajar itu gimana? Ya tidak malas belajar, ada PR yang dikerjakan, ada materi yang kita dengarkan, apapun yang berbentuk itu belajar, maka kita selami. Karena ada sebuah ungkapan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Jadi belajar itu dari kita hidup, dari buayan sampai kita ke liang lahat atau kita mati, itu terus belajar. Tidak ada hentinya kita belajar. Tidak ada malas-malasan dalam belajar. Misalnya udah kuliah, udah S1, S2, S3, habis itu udah. Tidak ada kata begitu dalam konteks belajar. Karena belajar itu bisa di mana saja, bisa dengan siapa saja. Ya, tidak harus di kelas, tidak harus di forum. Tapi belajar bisa dari pengalaman, bisa dari orang lain ketika misalnya
kita melihat suatu misalnya kita melihat seorang yang misalnya dia berbuat baik, oh ambil pelajarannya, oh ini berbuat baik. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh banyak kalangan dari pelajar Muhammadiyah yang harus kita contoh. Yang ketiga adalah tertib organisasi. Ya, kalau misalnya tertib ibadah udah, tertib belajar udah, ya berarti tertib organisasi yang harus kita lakukan. Misalnya kita ikut IPM, ya kita nimbrung, kita kalau ada rapat ya kita ikut, kalau ada misalnya forum ada kita ikut, semua kita harus nimbrung. Karena apa? Karena disitulah kita mencari pengalaman, disitulah kita mendapatkan sebuah pengalaman, karena pengalaman adalah guru terbaik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, tidak perlu berlama-lama. Akhir kata, nun kalau memang turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.